Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan penyebab hingga dampak resesi yang terjadi di Jepang dan Inggris terhadap prospek perekonomian dunia pada tahun ini. Sri Mulyani menjelaskan penyebab resesi yang terjadi di negara-negara maju itu disebabkan oleh ekonominya yang memang terus melemah, efek dari kebijakan suku bunga yang tinggi, hingga pengaruh konflik geopolitik yang mengganggu rantai pasokan global seperti konflik Rusia dan Ukraina. Jepang telah kehilangan posisinya sebagai negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia. Raksasa Asia tersebut secara tak terduga tergelincir ke dalam resesi. Secara general, resesi sendiri merupakan penurunan ekonomi atau ekonomi negatif selama setidaknya 2 kuartal beruntun. Dalam laporan terakhir, PDB Jepang terkontraksi 0,4% pada kuartal 4 2023 dan pada kuartal 3 2023 juga mengalami kontraksi sebesar 3,3%. Laporan PDB terbaru itu jauh meleset dari perkiraan pertumbuhan 1,4% dalam jajak pendapat para ekonom Reuters. Secara kuartalan atau quarter to quarter, PDB turun 0,1% dibandingkan dengan perkiraan kenaikan 0,3% dalam jajak pendapat Reuters. Inggris tergelincir ke dalam resesi setelah ekonomi mereka terkontraksi kuartal to kuartal pada kuartal 3 dan 4 2023. Resesi secara teknikal ini menunjukkan bahwa Perdana Menteri Rishi Sunak sejauh ini gagal memenuhi janjinya untuk menumbuhkan perekonomian. Ekonomi Inggris memang masih tumbuh sebesar 0,1% sepanjang 2023 secara keseluruhan tahun. Tetapi ini merupakan pertumbuhan tahunan paling lambat yang pernah terjadi di Inggris sejak 2009, tidak termasuk tahun pertama pandemi. Menurut Sri Mulyani, lemahnya perekonomian kedua negara itu memang telah diprediksi berbagai lembaga internasional, membuat prospek ekonomi dunia juga menjadi tertekan pada tahun ini. Namun, efeknya tidak akan merambat ke negara lain karena masih ada yang masih mampu tumbuh secara kuat ekonominya seperti Amerika Serikat dan India. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia atau BI, Peri Warjio. Situasi resesi di Jepang dan beberapa negara maju lainnya memberikan dampak terhadap perekonomian global. Resesi di Jepang ini terjadi di tengah inflasi yang cukup tinggi, disertai dengan konsumsi dalam negeri yang lemah. Untuk diketahui, konsumsi swasta turun 0,2% pada kuartal keempat dibandingkan kuartal sebelumnya. Berbeda dengan perkiraan median yang memperkirakan ekspansi sebesar 0,1%. Alhasil, pertumbuhan ekonomi menjadi sulit didorong dan Jepang mengalami penurunan peringkat dari perekonomian terbesar ketiga di dunia menjadi perekonomian terbesar keempat di dunia yang diambil alih oleh Jerman. Resesi yang terjadi di negara maju sudah diprediksi. Jepang dan Inggris, dua negara ekonomi terbesar di dunia, secara resmi masuk ke jurang resesi pada akhir 2023. Perekonomian negeri sekurat tergelincir ke jurang resesi setelah menyusut 2 kuartal berturut-turut. Hal yang sama juga terjadi dengan Inggris. Kontraksi selama 2 kuartal berturut-turut merupakan definisi dari resesi teknis. Menurut data pemerintahan Jepang, produk domestik bruto kuartal 4 turun 0,4% secara tahunan, setelah turun 3,3% pada kuartal sebelumnya. Para analis menyebutkan bahwa perekonomian Jepang secara bertahap kehilangan daya saing dan produktivitasnya. Penyusutan populasi juga dianggap memberikan tekanan ekonomi. Tetsuji Okazaki, profesor ekonomi di Universitas Tokyo, melihat dalam beberapa dekade ke depan, Jepang memiliki prospek yang suram. Dilansir dari Yahoo Finance pada Kamis 15 Februari 2024, produk domestik bruto Inggris pada kuartal 4 2023 menyusut 0,3%,
dan pada kuartal 3 sudah menyusut 0,1%. Semua sektor utama mengalami kontraksi pada kuartal 4 2023. Faktor-faktor yang menyebabkan penyusutan antara lain inflasi yang tinggi dan suku bunga yang memukul belanja konsumen. Ternyata situasi ini sudah diprediksi seperti yang diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menyebutkan kenaikan suku bunga di berbagai negara yang terjadi dalam waktu singkat adalah penyebabnya. Lantas, bagaimana langkah Indonesia dalam mengantisipasi perlambatan ekonomi global? Indonesia membentuk Satgas Peningkatan Ekspor yang berfokus memperluas akses pasar Indonesia terhadap perdagangan global yang mendorong penyelesaian perundingan perjanjian. Apakah Indonesia juga akan masuk jurang resesi?